diundang jadi pemantau pemilu di Kamboja. Saya diwawancara. Maksudnya seperti pada umumnya lah ya, kita kan disuruh muji-muji. Gitu loh. Nah di TV itu saya puji-puji. Bagus pemilunya. Itu memang benar pemilunya bagus. Tidak ada ribut-ribut, tidak ada. Tapi saya bilang, ya, demokrasi is not just about election. Jadi begitu sore-sore saya nonton di TV, TV kayak TV zaman Orde Baru dulu. Nggak ada itu yang tapinya itu. Nggak ada. Yang ada yang muji-muji aja. Nah, gitu. Nah, tapi memang benar bahwa demokrasi is not just about election. Betul, pemilu itu adalah pilar utama dari demokrasi. Tapi saudara-saudara, sekarang kita menyaksikan ada gejala umum kemunduran demokrasi global. Gejala umum. Nah, pemilunya boleh bagus. Nah, saya juga ikut pemantau pemilu di Rusia. Tapi bagaimana ya? Pemilu demokratis tapi tidak tanpa pergantian kekuasaan. Maka kalau diprediksi Presiden Putin itu bisa seumur hidup, walaupun dia 5 tahunan. Sama konsep sejak 93 sampai sekarang Perdana Menteri, dan diprediksi sampai mati dia akan jadi Perdana Menteri. Apa gunanya ada pemilu tapi tidak ada pergantian kekuasaan? That is not demokrasi. Tapi yang akan terjadi itu begitu. Kenapa? Jadi di konstitusi Kamboja itu sistemnya itu kan parlementer. Tapi pemilunya 5 tahun sekali setiap akhir bulan Juli. Nah itu kan kayak presidentil. Maka kemungkinan tidak akan ada pergantian kekuasaan sampai mati. Ini gejala umum. Ada di Afrika sekarang sudah lebih dari 100 negara mengalami apa yang disebut third termism. Third termism. Kan? Di konstitusi dibatasi hanya 2 periode, tapi ada gejala memperpanjang 3 periode. Jadi isu third termism itu sudah jadi istilah dunia, bukan cuma di kita. Third termism, ya kan? Dan banyak yang berhasil third termism. Malah yang konkret yang seperti misalnya di dalam konstitusinya China, itu Presiden Xi Jinping boleh sampai mati. Jadi ini gejala umum. Pertama, kemunculan raksasa China berhasil di bidang ekonomi tanpa demokrasi. Yang kedua, kecenderungan perpanjangan masa jabatan sampai mati. Ya, ini gejala yang kedua. Dan yang ketiga, ada gelombang gara-gara disrupsi teknologi komunikasi ini. Ruang kepentingan di ruang publik makin luas, rasisme makin luas, ya kan? Dan itu makin dapat pembenaran sesudah Donald Trump terpilih jadi presiden. Maka yang namanya rasisme di seluruh dunia mengalahkan akal sehat dalam demokrasi, human right, misalnya Islamofobik, itu semua negara di Eropa dan di Amerika, anti imigran semua negara. Nah, ini adalah democratic regress juga. Nah, di samping tentu saja konflik kepentingan business and politics. Ini terjadi di mana-mana sehingga muncul apa yang disebut Wulin sebagai inverted totalitarianism, totalitarisme baru, terbalik. Dulu penguasa publik mengangkat segala urusan privat. Sekarang, terutama sudah Donald Trump, penguasa privat mengangkat segala urusan publik. Itu campur aduk mana bisnis dan politik. Donald Trump ketika dia jadi presiden dipersoalkan, dia tidak boleh konflik kepentingan. Bisnisnya harus diserahkan ke blind trust management. Ternyata undang-undang larangan konflik kepentingan tidak berlaku bagi presiden. Yang sudah diatur di dalam undang-undang dasar, maka dia gampang sekali berkata, itu kan nggak berlaku untuk saya. Benar. Maka konflik kepentingan itu di Amerika itu anaknya, mantunya berkantor di White House tiap hari. Ya kan konflik kepentingan. Nah, itu juga berpengaruh ke seluruh dunia, termasuk ya di negeri-negeri yang sedang tumbuh. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, integritas pemilu, kualitas pemilu
satu hal. Tapi at the same time sedang tumbuh gejala regres dalam demokrasi. Tentu mempengaruhi juga suksesnya demokrasi, suksesnya pemilu dan integritas. Tapi kita tidak boleh putus asa. Insya Allah mudah-mudahan dengan 3 sistem yang sudah kita bangun ini, checks and balances antar cabang kekuasaan, antar peserta dengan penyelenggara, ini akan terus ya saling mengendalikan di antara mereka. Apalagi kita sering mengatakan 3 cabang kekuasaan ini, satu kesatuan sistem 3 lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan ya bukti tambahan tentang munculnya kekuatan keempat dari sistem ketatanegaraan kita ya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena presiden itu terutama untuk periode kedua itu peserta pemilu, maka kita harus independen dari presiden. Yang kedua, para pejabat di lingkungan lembaga legislatif itu juga peserta pemilu. Cabang legislatif itu DPR, MPR, DPD itu kan peserta pemilu. Sedangkan cabang ketiga kekuasaan kehakiman akan mengadili tentang hasil pemilu dan proses penyelenggaraan pemilu, baik perselisihan mengenai hasil dan prosesnya maupun mengenai pelanggarannya. Jadi KPU, Bawaslu, dan DKPU bersama dengan lembaga-lembaga independen lainnya ini betul-betul hadir sebagai cabang tersendiri. Cabang tersendiri, dia harus independen dari kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Gitu. Nah, oleh karena itu saya sangat kita bersyukur bahwa kita punya pengalaman, mendapat amanat untuk mengelola dan menyukseskan cabang keempat ini, ya kan, bersama lembaga-lembaga independen lainnya. Tapi yang paling nyata itu adalah penyelenggaraan pemilihan umum ini sungguh-sungguh harus berada di tempatnya. The fourth quadrupolitika, cabang keempat, dan mudah-mudahan ya kualitas dari demokrasi kita bisa kita kelola dengan baik di tengah kemunduran gelombang demokrasi seluruh dunia. Kita menunjukkan pada dunia dengan kreativitas kita bisa mengelola institusi penyelenggara pemilu ini yang memastikan kualitas dan integritas demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu terus tumbuh, walaupun tidak bisa mendadak cepat. 10 tahun saya yakin banyak yang sudah ya menunjukkan kemajuan. Di zaman saya paling tinggi sanksi etik untuk tingkat pusat, KPU pusat maupun Bawaslu pusat, peringatan. Tapi di zaman Anda sekarang ini sudah ada yang lebih kejam dari sekedar peringatan. Ya gitu, ya kan? Nah ini akan jadi pelajaran. Tentu kita juga harus sebagai lembaga yang mengadili, saya selalu berkata, sesudah kita putus itu bukan urusan kita. Kita tidak boleh baper tentang implementasi dari putusan. Tidak boleh tersinggung kalau putusan kita diejek orang, ya bukan urusan kita. Keputusan publik itu sudah menjadi milik publik, bukan milik orang yang megangnya. Biarkan nanti mekanisme checks and balance dalam susun praktisis itu akan bekerja dengan sendirinya. Maka saudara-saudara, lebih dari 100 saya putusan pengadilan tun tidak dilaksanakan oleh KPU. Mengapa? Karena itu menyangkut KPU tingkat bawah. Kalau diubah lagi oleh KPU pusat jadi korban. Maka oleh KPU pusat maupun Bawaslu pusat didiamin aja. Itu orang pengadilan tun juga diam aja. Itu nggak usah ribut. Misalnya ada putusan kita dilaksanakan oleh presiden, sudah dilaksanakan. Tiba-tiba ada putusan lagi oleh pengadilan itu misal, misalnya tiba-tiba presiden
atas nama menghormati putusan pengadilan dilaksanakan, ya kita nggak usah kesel. Ya bukan urusan kita lagi. Bagi tugas kita udah memutus A, tugas orang lain memutus B, biarkan sejarah. Nah, itu kira-kira. Jadi perasaan pribadi nggak usah baper. Seperti halnya kami pernah memutus dulu penghinaan terhadap presiden dihapus dari KUHP. Kenapa? Presiden itu institusi. Tidak ada presiden merasa terhina. Kalau dia merasa terhina, itu artinya pribadi. Kalau itu pribadi, maka dia harus ngadu. Maka jadilah SBY ngadu ke Polda. Telah delik, jadi deliknya itu aduan. Siapa saja yang merasa terhina, iya ngadu. Kalau dia delik biasa, nanti petugas lapangan menafsir sendiri. Bos saya, presiden saya terhina, tangkap. Itu tidak sehat untuk demokrasi. Jadi saudara, kita harus melembagakan cara kerja. Lembaga negara tidak punya perasaan. Yang punya perasaan adalah pribadi kita yang duduk dalam jabatan. Nah, maka pisahkan antara elemen pribadi kita dengan institusi jabatan. Yang ciri modernitas dari kelembagaan negara itu ialah bagaimana kita melembagakan cara kerja. Dan lembaga-lembaga itu tak punya perasaan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya menyambut sangat baik acara ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita kerjakan ya menjadi catatan sejarah. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir yang saya supaya jangan terlalu panjang, kita mulai dengan ide individual. Jadikan ide itu makin lama menjadi shared ideas, menjadi ide kolektif, menjadi ius communis opinio doctorum, jadi doktrin, sehingga mudah diadop menjadi public policy. Dan sudah banyak sekali yang tadi dicontohkan, misalnya TPD. TPD kan mulai dari ide, kita praktekkan secara individual di DKPP, akhirnya tahun 2000 berapa tadi? 2017 dimasukkan jadi undang-undang. Hal yang sama terjadi, kan selalu kita bilang ini peradilan penegakan kode etik. Nggak ada undang-undang penyelenggaraan pemilu menyebut pengadilan, itu nggak ada. Cuma kreativitas kita aja. Ya, kita karang-karang aja itu. Tetapi kalau orang menganggapnya baik, maka di Undang-Undang 2014 kemudian 2019 revisi Undang-Undang MD3 resmi menggunakan istilah Badan Kehormatan DPR ganti nama Mahkamah Kehormatan DPR. Ketika pertama kali dilantik, mereka undang saya ngetes saja ketuanya, wakil ketuanya, tahu nggak dia ini kok ganti nama, apa alasan? Loh, katanya sarannya Pak Prabowo. Rupanya dia baca itu buku saya. Jadi, saudara-saudara, karena DKPP, mahkamah itu timbul. Jadi Badan Kehormatan DPR ganti nama mahkamah. Apa makna dari mahkamah? Mahkamah itu pengadilan, saudara. Maka by law, satu-satunya negara di seluruh dunia yang menyebut penegakan kode etik sebagai mahkamah itu Indonesia. Boleh tepuk tangannya kalau enggak? Nah itu serius, karena ini era baru. Era baru. Orang tidak bisa lagi hanya mengandalkan rule of law. Tidak bisa mengendalikan perilaku ideal manusia. Tidak cukup hanya dengan law. Orang mau bicara law terus. Tidak cukup. Etika harus dikedepankan. Dan ini gejala umum di seluruh dunia, saudara. Bukan cuma di kita kan mengikuti aja langgam akhir abad 20. Bahkan PBB tahun 97 menganjurkan semua anggota PBB mengembangkan infrastruktur etik for public office. Ini seluruh dunia. Maka di seluruh dunia, selalu saya bilang di Amerika, misalnya, semua lembaga negara punya kode etik, semua punya komite etik, 5
50 negara bagian di Amerika, 42 di antara itu sudah bikin permanent ethics commission. Tinggal 8 yang ad hoc committee. Tapi semuanya sudah jadi bicara umum. Tapi dia tidak satu pun di antara komite-komite itu sidang yang terbuka kayak pengadilan. Belum ada. Baru di Indonesia sidangnya terbuka. Maka kita pelopor peradilan etik seluruh dunia. Itu loh. Dan nggak usah apa? Kan boleh, kita negara besar duluan. Kenapa masa kita melulu yang niru orang lain? Ya Pak Teguh, jangan cuma kita. Jadi orang silakan niru. Serius ini, ya. Cuma saya nggak boleh panjang-panjang. Kalau panjang sampai sore ini. Banyak sekali yang mau saya sampaikan itu contoh-contoh gitu ya. Nah jadi sampai di situ saja. Mudah-mudahan kerja kita yang sepertinya boleh jadi sepele gitu dalam sistem kenegaraan kita masa depan ini akan dicatat dalam sejarah. Mudah-mudahan jadi amal baik kita, amal bakti kepada bangsa dan negara, juga amal bakti untuk kemanusiaan seluruhnya. Selamat untuk ketua, para anggota, karyawan semuanya, sekretaris ini bukan sekjen ya, belum ya, satu tahun nanti jadi sekjen. Dan selamat kepada saudara-saudara di seluruh tanah air, TPD yang tadinya kita karang-karang saja, sekarang sudah ada honor yang lebih jelas karena sudah masuk di undang-undang. Mulai dengan ide, kreativitas, inovasi, akhirnya diadop menjadi official public policy. Selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Julia Sidiki SH. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati.